bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru. Pemirsa, ada kabar baik dari pihak Korlantas Polri ini ya. Jadi untuk kamu yang selama ini masih bingung untuk membuat SIM atau surat izin mengemudi, rencananya ini nggak perlu bingung-bingung lagi karena SIM akan terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Wah, selama ini nih ya, jadi kita sering banyak menemukan double data nih. Misalnya aku punya SIM di Banten, ternyata aku bisa bikin lagi di Lampung. Dan ke depan ini tidak akan bisa dilakukan lagi. Artinya nanti hanya ada satu nomor SIM, yaitu melalui nomor induk kependudukan. Tapi apakah masa berlakunya sama dengan KTP? Nah, ini penjelasan dari Direktur Regiden Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan bahwa untuk masa berlaku SIM ini tetap 5 tahun ya, karena SIM ini sifatnya adalah kompetensi, bukan identitas. Jadi kalau misalnya identitas seperti KTP, kenapa dia berguna seumur hidup? Karena memang ini dipergunakan selama orang tersebut memegang identitas, tidak ada uji kompetensi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya SIM, ini harus ada update 5 tahun sekali. Mungkin ada yang lupa cara bawa motor atau ada peraturan lalu lintas yang terbaru gitu ya. Makanya ini perlu adanya update 5 tahun sekali. Jadi sama aja dong ya, cuman diganti nomornya, tapi kalau masa berlakunya tetap 5 tahun sekali perlu diupdate. Tapi yang menarik dari pembuatan SIM ini ya pemirsa, mungkin di tempat Anda juga sama nih ya. Banyak sekali calo-calo yang cari untung nih ya. Kalau misalnya kita hitung-hitung mungkin harusnya pengeluaran bisa hanya memakan Rp300.000 bisa jadi 650 karena ada praktek pungli di sana ya. Ya seperti yang kita ketahui lah ya, Indonesia gitu loh, negara plus 62. Tapi ini mudah-mudahan bisa diberantas dan juga diperbaiki oleh Polri ya. Karena kembali lagi, kalau kita di awal saja sudah bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi di tahap-tahap yang atasnya, yang lain-lainnya gitu. Jadi ini perlu kita berantas dari bawah gitu. Apalagi ini mengenai izin ya. Izin SIM ini kan sangat berguna untuk para pengendara. Banyak terjadi hal-hal kecelakaan, ini orang-orang pengendaranya tidak memiliki SIM. Ya artinya ini bisa menjadi evaluasi, atau banyak yang bilang wah SIM-nya nembak nih gitu kan. Ini sering terjadi kalau ada kecelakaan atau misalnya ada pengendara yang tidak tertib lalu lintas ya. Kita kadang suka lihat nih yang pakai knalpot brong, terus juga yang sering nerabas lampu merah, yang tidak pakai seat belt atau yang tidak pakai helm. Ayo siapa? Ini pada suka bilang nih komentar netizen nih, wah nih SIM-nya pasti nembak begitu ya. Who knows gitu. Tapi kalau misalkan dia melakukan pembuatan SIM-nya sesuai prosedur dengan tes yang baik, ya pasti juga dia berkendaranya dengan baik dan nyaman, tidak akan mengganggu pengendara lain. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Ini rencananya penggunaan NIK untuk SIM akan direalisasikan di tahun depan. Semoga saja. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya nih. Kalau tadi membahas tentang SIM, kalau ini membahas mengenai anak muda. Sebenarnya nggak terlalu muda juga, tapi ini bisa jadi inspirasi buat Gen Z yang katanya penganggurannya cukup tinggi tahun ini. Ternyata semua pekerjaan ini bisa kita ambil kalau kita mau ya. Kadang-kadang Gen Z bingung nih, mau kerja apa? Karena aku lulusan SMA doang. Atau jangankan lulusan SMA, S1 pun susah cari kerja. Padahal kerjaan itu bisa kita dapat dengan mudah. Salah satunya ini mungkin bisa jadi inspirasi dari Santo Suruh. Waduh. Kalau penasaran ini pemirsa bisa langsung cek Instagramnya @santo_suruh ya. Kenapa namanya Santo Suruh?
karena dia mengawali pekerjaannya dengan menjadi pesuruh. Jadi disuruh apa aja. Dan yang uniknya dari Santo Suruh ini, pernah disuruh oleh ibu-ibu lagi nyidam nih. Waduh, suaminya kemana bu? Sampai nyuruh si Santos. Nah, jadi Santo ini awalnya dibebani oleh orang tuanya yang ODGJ dan menghidupi orang tuanya nih ya. Jadi dia ini adalah tulang punggung keluarga. Sehingga dia memikirkan nih apa cara yang harus dia lakukan untuk mendapatkan penghasilan untuk membiayai orang tuanya yang ODGJ ini ya. Jadi dimulai sejak 2019 dia mengambil langkah yang berani nih ya untuk menjadi pesuruh. Apa aja deh, yang penting gue dapat duit gitu kan. Jadi pernah juga Santo ini ternyata mengantarkan paket dari Bekasi ke Cianjur dan harus sampai sebelum jam 12 siang. Wow, Bekasi ke Cianjur lumayan ya, sekitar 3 jam kalau nggak salah. Jadi dia harus berangkat lebih pagi, habis sholat subuh mungkin ya. Dia berangkat ke Cianjur dan paket itu harus tiba sebelum jam 12. Terus juga ya, uniknya lagi, Santo ini tidak pernah mematok harga dari jasa yang dia berikan. Dan ini juga mungkin dihitung berdasarkan kesulitan dari pekerjaan yang dia dapat. Mungkin bisa jadi pengganti dari pemadam kebakaran. Pemadam juga kan sekarang pekerjaannya banyak ya pemirsa. Selain memadamkan api, mereka juga lihai untuk mengusir dan ngarungin hewan-hewan yang masuk ke rumah warga ya. Jadi beberapa waktu ke belakang kita bisa lihat pemadam yang menghalau ular, kemudian pemadam yang juga menghalau binatang-binatang buas. Nah ini juga mungkin bisa dilakukan oleh Santos ya. Jadi pemirsa bisa cek aja Instagramnya Santo Suruh ya. Di sana melayani berbagai macam jasa. Asal jangan minta pijit ya. Kalau itu harus orang yang tepat. Takutnya nanti kita salah urat dipijit Santo, malah dia nggak bisa. Luar biasa. Yang penting cuan ya Santo ya. Pemirsa, informasi mengenai Santo Suruh tadi juga mengakhiri perjumpaan Pagi Seru edisi hari ini ya. Jangan lupa saksikan Pagi Seru setiap hari Senin sampai Kamis jam 10 pagi live streaming di YouTube channel Sultan TV. Juga kami informasikan pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan program-program lainnya di Sultan TV ya. Di antaranya ada Bincang Hari Ini yang akan membahas obrolan menginspirasi bersama tokoh-tokoh penting. Selain itu juga pemirsa yang suka dengan musik dangdut bisa menyaksikan tayangan COD, Cocok Oke Dangdutan ya. Talk show seru dengan hiburan musik dangdut. Dan pastinya menjelang masa pilkada, Sultan TV juga akan menayangkan tokoh-tokoh yang akan maju dalam kontestasi pilkada di Provinsi Banten tahun ini dalam acara Siapa Dia. Wah, luar biasa. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di Pagi Seru edisi berikutnya. Saya Dery Odeng mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.